Bab 271, di mana penguasa muda? Lin Xuang mencapai sisi Hu Seng. Melihat dada Hu Seng yang hancur karena pukulan Wong Xiaolong, wajahnya terlihat sangat jelek, dan itu menjadi lebih buruk ketika dia melihat bercak darah di tubuh bagian bawah Hu Seng. Tiga lainnya, Chu Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei sama marahnya. Lin Xuang berbalik ke arah Wong Xiaolong, matanya menggigil saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti badai. Dipengaruhi oleh niat membunuh yang kuat dari Lin Xuang, udara di sekitarnya berubah menjadi angin kencang yang dingin. Bagaimana, apakah kamu ingin mati? Lin Xuang menekankan setiap kata, terdengar seolah-olah dia muncul dari jurang dunia bawah. Battle Ki meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Hu Seng, sebagai tuan muda dari Sekte Sembilan Iblis, sebenarnya terluka di dalam kota setan hitam. Dan bagian bawahnya benar-benar diinjak tanda seru kematian. Mata Lin Xuang bersinar dengan cahaya gelap yang mengancam. Tapi sebelum pertarungan Ki yang melonjak Lin Xuang bisa memuncak, sebelum dia berhasil bergerak, sosok kabur, di saat berikutnya, tinju yang kuat menyerang. Lin Xuang terkejut, tangannya bergerak untuk menghalangi, namun rasa sakit yang berdenyut menjalar dari dadanya. Dia menatap tidak percaya pada sepasang kepalan tangan yang menempel di dadanya. Setelah jeda sesaat, cairan hangat menggulung tenggorokan Lin Xuang, dan dia menyemburkan darah saat tubuhnya terhuyung ke belakang sampai dia mencapai tepi jalan, di mana dia terjatuh. Wong Xiaolong mengambil tinjunya, matanya dengan dingin mengamati Lin Xuang yang jatuh. Semua orang menatap bingung pada sosok Lin Xuang yang merosot di jalan. Nomor 39 Iblis Sekte, Lin Xuang, terluka dalam satu gerakan oleh Wong Xiaolong. Lin Xuang adalah prajurit Orde ke-7 Xiantian akhir-akhir. Termasuk Su Gai, Chen Nianhua, dan Lu Yei, yang tiba bersama Lin Xuang, berdiri membeku di tempat, sedangkan dua murid Sekte Magi Langit terperangah. Beberapa saat kemudian, Su Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei pulih. Penatua Lin. Seru kaget, ketiganya dengan cepat bergegas ke sisi Lin Xuang, membantu Lin Xuang. Namun, saat mereka sibuk membantu Lin Xuang, sesosok bayangan berkedip. Ketiganya, Su Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, berputar-putar, ketiganya terkejut melihat pendaran terang Buddha dan patung Buddha. Seperti dihantam badai, Su Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei terlempar, Lin Xuang yang baru saja dibantu dikirim terbang juga. Selain Lin Xuang, di antara trio penatua, yang terkuat hanyalah Horde ke-7 Xiantian awal. Mengandalkan kekuatan Wong Xiaolong saat ini, mengeksekusi Phantom Shuttle, kecepatannya sebanding dengan Xiantian 8th Order awal. Belum lagi ketiga tetua, bahkan Lin Xuang akan kesulitan menangkap gerakan Wong Xiaolong. Dengan satu Arten Buddha Pom, Wong Xiaolong mengirim mereka berempat terbang, perlahan berjalan ke arah mereka setelah mereka mendarat. Faktanya, dengan kekuatan Lin Xuang, jika bukan karena kecerobohannya, dia bisa menahan beberapa gerakan dari Wong Xiaolong, tapi sekarang sudah terlambat, dia sudah terluka dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menatap keempat orang itu, cahaya dingin melintas di mata Wong Xiaolong saat dia memanggil Blades of Asura, melihat bilah hitam yang tidak menyenangkan di tangan Wong Xiaolong. Keempatnya menjadi pucat dengan ketakutan yang jelas tertulis di wajah mereka. Anda. Lin Xuang dan tiga lainnya berjuang untuk berdiri, meraih kesempatan untuk melarikan diri. Wong Xiaolong melambaikan pedang Asura, cahaya dingin bersinar di udara. Hampir bersamaan, empat suara teriakan berbeda terdengar sekaligus. Dua murid Sekte Magi Langit dan kerumunan di sekitarnya membatu melihat darah menyembur keluar dari tenggorokan Lin Xuang dan tiga tetua Sekte 9 Fiant lainnya, menutupi tanah di bawah mereka dengan warna merah dalam sekejap. Terengah-engah kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan. Lin Xuang ini adalah tangan kiri dan kanan 9 Fiant Sekte Sofer Im Huan, orang kepercayaan terus-menerus. Su Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei sangat setia kepada Huan, dan karena Wong Xiaolong telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte 9 Iblis, dia membunuh keempat orang ini tanpa ragu untuk melemahkan pasukan Huan. Setelah membunuh keempat orang itu, Wong Xiaolong tidak mempedulikan tatapan kaget yang diarahkan padanya, dia berjalan ke tempat Hu Seng berada. Bahkan sekarang, Hu Seng masih mencengkeram tubuh bagian bawahnya dengan rasa sakit yang luar biasa,
Melihat Wong Xiaolong datang ke arahnya, kesuraman kematian tampak turun di wajahnya. Hu Seng menangis minta ampun, "Jangan bunuh aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Dia melihat dengan jelas bagaimana Wong Xiaolong membunuh Lin Suang dan 3 tetua lainnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Suara dingin Wong Xiaolong terdengar. Meskipun Hu Seng ini pantas mati berkali-kali, Wong Xiaolong berguna baginya, jadi dia bisa mempertahankan hidupnya untuk sementara. Mendengar Wong Xiaolong berkata dia tidak akan membunuhnya, Hu Seng setengah panik karena gembira. Dalam hatinya, Hu Seng mengembuskan napas lega, menurut pendapatnya, dia adalah tuan muda 9 Fian Sekte. Wong Xiaolong pasti merasa khawatir, itu sebabnya dia tidak berani membunuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh melintas di hati Hu Seng. Menunggu sampai ayahnya dan ahli 9 Fian Sekte lainnya tiba, dia akan membayar Wong Xiaolong 1000, 10.000 kali lipat. Wong Xiaolong mencibir mendeteksi lampu yang berkedip-kedip di mata Hu Seng, menebak pikiran di benak Hu Seng, dia tertawa sinis dalam diam. Melangkah ke atas, Wong Xiaolong menyegel budidaya Hu Seng menggunakan akupunktur, lalu dia menyeret Hu Seng kembali ke markas Sekte Magi Langit. Diseret melintasi permukaan jalan, tubuh bagian bawah Hu Seng tergores karena gesekan, menghasilkan rentetan ratapan dan jeritan di udara. Tidak sampai agak jauh, kedua murid Sekte Magi Langit kembali sadar, dan dengan cepat mengejar di belakang Wong Xiaolong. Kedua murid ingin menghentikan Wong Xiaolong, namun tidak ada yang cukup berani. Aula besar markas besar 9 Fian Sekte. Hu Han duduk di singgasana sofa In, alisnya terkunci rapat. Sudah cukup lama sejak Lin Suang dan yang lainnya keluar, mengapa mereka belum kembali? Duduk di kursi dengan kepala lebih rendah dari Hu Han adalah seorang wanita menawan dengan tangan kulit marmoral, tetapi kuku di tangannya terasa lebih panjang dari biasanya, terlebih lagi, warnanya hijau, seperti batu giok. Ini adalah orang kedua dari 9 iblis sekte, Sumei. Kekuatannya hanya lebih lemah dari Hu Han. Sovereign, haruskah aku pergi melihatnya? Melihat ekspresi Hu Han, Sumei mengajukan diri. Lin Suang dan 3 tetua lainnya yang membutuhkan waktu lama juga membuatnya bingung. Sovereign, dengan kekuatan Elder Lin, hanya ada Jiang Tianhua dari Blood Swallow School yang bisa menjadi lawannya di seluruh Black Demon City. Pada saat ini, tetua 9 sekte iblis berdiri, berkata, oleh karena itu, penguasa dan wakil tidak perlu khawatir, saya pikir Penatua Lin dan yang lainnya akan segera kembali. Hu Han mengangguk setuju. Memang, selain dirinya dan Sumei, hanya doyen sekolah walet darah yang bisa menjadi lawan Lin Suang di seluruh kota Setan Hitam. Memikirkan hal ini, Hu Han santai. Namun, saat ini, seorang murid 9 Fian Sekte berlari ke aula besar dengan bingung, gelisah, dan cemas. Melihat ekspresi murid ini, hati Hu Han tenggelam. Semua tetua sekte 9 Fian berpaling untuk melihat murid itu. Sovereign, itu buruk. Begitu murid itu berlari ke aula besar, dia berlutut, kata-kata mengalir keluar dari mulutnya dengan cepat. Apa yang terjadi? Wajah Hu Han suram, membentak murid itu. Sovereign, Elder Lin, mereka semua terbunuh. Murid 9 Fian sekte itu berseru ketakutan. Apa? Seolah-olah sebuah bom meledak di aula besar. Semua tetua sekte 9 iblis mengungkapkan keheranan dan kebingungan. Hu Han dan Sumei sama-sama memasang ekspresi muram. Tuan muda, di mana tuan muda? Tanda seru. Hu Han melompat dari kursinya, berteriak marah. Tuan muda, dia dibawa pergi oleh orang itu. Murid 9 iblis sekte itu tergagap. Diambil. Baru saat itulah Hu Han merasa lega, dibawa pergi berarti putranya masih hidup. Tapi, Tuan muda, dia. Murid itu ragu untuk menjelaskan lebih lanjut. Bicaralah, apa yang terjadi pada Tuan muda? Hu Han menjadi gugup. Bagian bawah Tuan muda, bagian bawah, lumpuh. Murid 9 Fian sekte dengan cepat menjawab. Bagian bawah lumpuh? Semua tetua sekte 9 Fian tertegun, masing-masing menunjukkan ekspresi aneh. Bab 272, memusnahkan sekte Magi Langit. Apa katamu? Hu Han meraung marah, dengan kedipan cepat, siluetnya meninggalkan panggung tahta, muncul tepat di depan murid 9 sekte iblis.
Kedua tangan terulur dan mengangkat kerah murid itu saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Hu Hon seperti badai. Murid 9 Fian sekte itu sangat ketakutan sehingga dia kehilangan semua warna di wajahnya. Yon Chuan muda dia. Para murid tergagap tidak jelas. Kemarahan Hu Hon semakin dipicu dengan tindakan murid itu, telapak tangannya menampar langsung ke dada murid itu, membuat murid-murid itu jatuh ke lantai sampai ke tepi aula, di mana dia menabrak pilar batu, menghentikan gerakannya. Dipukul oleh Hu Hon, murid itu berjuang untuk bangun hanya untuk berlutut, memohon belas kasihan, Sovereign Mercy, Sovereign Mercy. Hu Hon mendengus singkat, bicaralah, ceritakan setiap detail acara dengan jelas. Jika bukan karena dia ingin tahu apa yang terjadi, dia akan membunuh murid ini dengan telapak tangannya tadi. Yang berdaulat. Murid 9 Fian sekte itu menjawab dengan ketakutan saat dia dengan cepat menceritakan secara rinci apa yang dia ketahui. Mendengar bahwa seorang pemuda meninju dada putranya dan kemudian melumpuhkan bagian bawahnya, wajah Hu Hon berlapis es, tetapi ketika dia mendengar bahwa setelah Lin Suang dan 3 tetua lainnya tiba, Lin Suang sebenarnya terluka oleh pemuda itu. Juga dengan 1 pukulan, sedangkan ketiganya, Xu Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei terlempar secara bersamaan hanya dengan 1 telapak tangan. Hu Hon, Sumei dan sesepuh saat ini mengungkapkan ekspresi keheranan. Murid 9 sekte iblis melanjutkan dengan suara gemetar, setelah pemuda berambut hitam itu melukai keempat tetua, dia menggorok leher mereka dengan pedangnya. Tetua Lin Suang dan tetua lainnya sudah terbunuh bahkan sebelum mereka sempat melarikan diri. Hu Hon memiliki ekspresi jelek di wajahnya mendengar ini, tidak mampu menyembunyikan keheranan dari matanya. Setelah itu, Hu Hon bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah membunuh keempat tetua, pemuda berambut hitam kemudian menyeret Tuan muda pergi ke arah markas sekte Magi Langit. Murid itu buru-buru menjawab. Markas besar sekte Magi Langit. Semua orang yang hadir di aula besar bingung. Mungkinkah pemuda berambut hitam ini menjadi ahli yang disewa oleh penguasa sekte Magi Langit, Chen Xiaotian? Terlepas dari apakah dia atau tidak, pemuda berambut hitam ini pasti terhubung dengan sekte Magi Langit. 9 tetua sekte iblis mulai menyatakan pendapat mereka satu demi satu sementara wajah Hu Hon semakin suram dari detik ke detik. Jelas dia mencoba mencari tahu apa hubungan pemuda berambut hitam itu dengan sekte Magi Langit. Jika pemuda berambut hitam ini adalah seseorang yang disewa oleh Chen Xiaotian, apa artinya menggendong putranya? Apakah sekte Magi Langit menyatakan perang melawan sekte 9 iblis? Sumei juga merenungkan masalah ini saat dia duduk dengan tenang di kursi, tidak berbicara sepatah kata pun. Berdaulat, terlepas dari siapa bocah itu, karena Tuan muda ditahan di markas sekte Magi Langit, maka kita akan mengepung sekte Magi Langit saat ini juga dan menyelamatkan Tuan muda. Pada titik ini, salah satu sesepuh berdiri memproklamirkan. Mata Hu Hon berkedip, tergoda. Wakil, bagaimana menurutmu? Hu Hon berbalik, menanyakan orang kedua di komandonya Sumei. Sumei berkata dengan serius, Sovereign pertama-tama dapat mengirim panggilan ke Sky Magi sejak Sovereign, Chen Xiaotian, minta Anda menyerahkan Tuan muda, sementara Anda mengirim orang keluar untuk menyelidiki identitas pemuda berambut hitam itu. Hu Hon mengangguk, pendapat Sumei sama dengan pendapatnya. Menyerang markas sekte Magi Langit tanpa mengetahui identitas pemuda berambut hitam itu bukanlah langkah yang bijak. Pertama, selidiki garis bawah pemuda berambut hitam itu, memusnahkannya dan sekte Magi Langit pada saat itu tidak akan terlambat. Tidak membuang-buang waktu, Hu Hon menginstruksikan salah satu tetua sekte 9 iblis untuk pergi ke sekte Magi Langit dan memberitahu Chen Xiaotian untuk menyerahkan putranya, Hu Seng. Sementara di sisi lain, dia mengirim beberapa orang untuk menyelidiki kegelapan pemuda berambut. Namun, segera, penatua Hu Hon yang dikirim kembali, darah menodai jubahnya, luka di dadanya. Apalagi dia kembali sendirian. Melihat hasil ini, semua tetua sekte 9 Fian mengepalkan tinju mereka dengan marah. Wajah cemberut Hu Hon semakin gelap. Sovereign, Chen Xiaotian itu, katanya jika kamu ingin membawa Tuan muda kembali, pergilah sendiri ke markas Sky Magi sejak dan untuk berlutut dan memohon di depannya. Saat tetua sekte 9 Fian kembali ke aula besar, kata-kata mengalir keluar tanpa diminta. Apa?
Semua tetua sekte 9 Fian yang hadir dipenuhi amarah. Chen Xiaotian ini terlalu lancang. Sovereign, kami akan bergegas ke markas Sky Magi Sekte sekarang dan menyelamatkan Tuan Muda. Benar, selamatkan Tuan Muda dan hancurkan Sekte Magi Langit. Tangkap Chen Xiaotian itu dan buat dia berlutut di depan Sovereign. Dia pikir memiliki pemuda berambut hitam itu membantunya, Sekte 9 Iblis kita tidak berani melakukan apapun padanya. Habisi Sekte Magi Langit. Habisi Sekte Magi Langit. Semua tetua Sekte 9 Iblis berteriak dengan ribut. Hu Hon merasa diremehkan dan kecewa, niat membunuh yang intens melonjak di hatinya. Dia, sebagai Sovereign of the Nine Fiends Castellan of Black Demon City, dengan semua kekuatan yang dia miliki di Black Demon City, dia tidak pernah merasakan kekesalan seperti itu. Di masa lalu, dia hanya perlu menginjak kakinya dan itu akan cukup untuk menakuti Chen Xiaotian sampai dia kencing di celananya sendiri. Sesaat berlalu saat Hu Hon memaksa dirinya untuk menekan niat membunuh yang mendidih di dalam hatinya. Mengangkat kedua tangannya, dia menunjukkan semua orang untuk tenang. Ketika aula besar menjadi tenang, dia mengamati wajah-wajah di depannya, berkata dengan suara serius, Sekte Magi Langit harus dimusnahkan, Chen Xiaotian dan pemuda berambut hitam itu harus mati. Tapi tidak sekarang. Semakin banyak Chen Xiaotian bertindak seperti ini, Hu Hon menjadi semakin bijaksana dan waspada. Beritahu orang-orang di bawah untuk mempercepat penyelidikan mereka terhadap pemuda berambut hitam itu. Hu Hon melihat ke arah Sumei, juga, selain pemuda berambut hitam itu, cari tahu apakah Sekte Magi Langit memiliki yang lain ahli yang menjaga dalam kegelapan. Ya, yang berdaulat. Sumei berdiri dan mengakui dengan hormat. Pada saat ini, penatua yang kembali berlumuran darah dari Sekte Magi Langit membuka mulutnya setelah sedikit ragu. Yang berdaulat, Chen Xiaotian juga menyuruhku membawakanmu pesan, katanya, besok dia akan memotong salah satu lengan Tuan Muda, lusa lengan dan kaki, dan pada hari ketiga, dia akan melumpuhkan sisa kaki Tuan Muda. Apa katamu? Kemarahan Hu Hon bekerja sangat keras untuk menekan meletus seperti gunung berapi. Keempat dinding aula besar, pilar, dan lantai ditutupi dengan lapisan es putih yang membekukan. Di belakang Hu Hon, seekor ular es berkedip-kedip samar-samar. Tidak hanya Hu Hon, semua tetua Sekte 9 Iblis sangat marah. Sovereign, Chen Xiaotian ini terlalu sombong. Tolong beri kami perintah, kami akan mengumpulkan dan menghancurkan Sekte Magi Langit sekarang juga. Tetua 9 Sekte Fian tidak bisa lagi menahan amarahnya dan melompat dari kursinya, mengklaim sekali lagi. Ya, Sovereign, beri kami perintah. Sesepuh lainnya menggemakan saran itu. Hu Hon menarik napas dalam-dalam, cahaya gelap yang menakutkan melintas di matanya, lewati perintahku, mulai sekarang dan seterusnya, bunuh setiap murid Sekte Langit Magi yang ditemui oleh murid dan tetua 9 Sekte Iblis. Ya penguasa. Semua tetua Sekte 9 Iblis menjawab serempak, tidak berani menuntut lebih dari yang mereka miliki. Titik. Pada saat yang sama, aula besar markas besar Sekte Magi Langit. Wang Xiaolong duduk di kursi singgasana, sedangkan Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, serta kelompok ahli magi langit dan sekolah walet darah berdiri dengan hormat di aula besar. Juga, di aula besar ada Hu Seng yang tercengang menatap dengan mata terbelalak pada para ahli dari Sekte Magi Langit dan sekolah walet darah di kedua sisi. Sekte Magi Langit dan sekolah walet darah sebenarnya tanda seru. Dia menatap Wang Xiaolong dengan ngeri, siapa sebenarnya pemuda berambut hitam ini? Apa yang ingin dia lakukan? Hu Seng tidak berani berpikir lebih jauh. Bab 273, kosong. Para ahli Sky Magi Secet dan Blood Swallow School berdiri dengan hormat di aula besar, menurunkan suara napas mereka sebaik mungkin. Pin drop bisa terdengar jelas di aula besar. Chen Xiaotian menonjol, melaporkan, Tuan Muda, baru saja, penguasa 9 Sekte Iblis Hu Hon mengeluarkan perintah, semua murid Sekte Magi Langit, setelah ditemukan, mereka harus dibunuh di tempat. Oh, reaksi Wang Xiaolong tenang saat matanya menatap Hu Seng di aula besar. Pandangan sederhana ini membuat Hu Seng menggigil sampai ke intinya, wajahnya pucat pasi. Chen Xiaotian mundur ke tempatnya setelah melaporkan masalah tersebut dan aula besar kembali ke keheningan berat sebelumnya. Sekte Magi Langit dan Sekte Walet Darah sedang menunggu perintah Wang Xiaolong.
Wang Xiaolong mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan singgasana, suara genderang yang tumpul bergema pelan di aula besar. Tanpa ragu, Wang Xiaolong bisa mengambil alih Sekte 9 Fian pada tahap ini, tetapi melakukan hal itu akan mempertaruhkan banyak nyawa Sekte Magi Langit dan Sekolah Walet Darah. Jadi, bahkan jika Wang Xiaolong berhasil mengambil alih kota setan hitam, dia akan mengambil alih kota setan hitam yang lebih lemah secara keseluruhan. Jika musuh asing menyerang kota setan hitam saat ini, akan sulit bagi kota setan hitam untuk melawan invasi. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wang Xiaolong terjadi. Terbatas, dia hanya bisa menunggu setengah bulan. Pada kekuatan spiritual tingkat kedua Wang Xiaolong saat ini, dalam waktu setengah bulan lagi, dia akan dapat mengendalikan sisa tetua 9 Fian Sekte. Ketika dia berhasil mencapai itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang Sekte 9 Iblis, dan berurusan dengan Hu Hon. Hu Seng harus mati, oleh karena itu, Hu Hon tidak bisa dibiarkan hidup. Hu Hon juga harus mati. Adapun Deputi 9 Sekte Iblis, Sumei, selama dia bersedia tunduk, Wang Xiaolong akan mengampuni dia. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong berkata kepada Chen Xiaotian, simpan dia di ruang bawah tanah di bawah. Sambil menunjuk jari ke arah Hu Seng. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, 2 hari kemudian, potong salah satu lengannya dan kirimkan ke Hu Hon. Ya Tuan Muda. Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua memberi hormat dengan hormat. Tidak, jangan, aku mohon. Apapun yang Anda inginkan, Sekte 9 Iblis saya dapat memberi Anda, jangan potong lengan saya. Hu Seng menjadi pucat pasi atas perintah Wang Xiaolong, berteriak minta ampun. Tapi dua tetua Sekte Magi Langit menyeret Hu Seng keluar dari aula besar, satu di setiap sisi. Hu Seng berjuang keras, berteriak, saat suaranya terdengar lebih jauh sampai tidak terdengar lagi. Wang Xiaolong kembali ke Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, kalian berdua, perhatikan gerakan 9 Iblis Sekte, segera laporkan kepadaku jika ada keadaan yang tidak biasa. Ya, Tuan Muda. Wang Xiaolong memerintahkan lebih banyak tugas untuk mereka berdua dan kemudian menyuruh semua orang untuk mundur. Ketika dia sendirian di aula besar, Wang Xiaolong memasuki kuil Ksumi, menelan setetes ramuan Buddha geosentris dan terus berkultivasi. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Wang Xiaolong mengingatkan Chen Xiaotian untuk memotong salah satu lengan Hu Seng dan mengirimkannya ke markas 9 Fian Sekte. Melihat lengan putranya yang dipotong dikirim kepadanya, kemarahan Hu Hon meluap, namun dia masih tidak memerintahkan 9 Sekte Iblis untuk menyerang markas Sekte Magi Langit. Meskipun Hu Hon tidak memerintahkan serangan, di beberapa area di Black Demon City, murid-murid 9 Iblis Sekte dan Sekte Magi Langit terlihat saling bertentangan, berkelahi, dan membunuh. Menambahkan konflik sebelumnya yang dimiliki 9 Fian Sekte dengan Sekte Walet Darah, seluruh kota setan hitam diselimuti kekacauan internal dan genangan darah yang mengalir. Pejalan kaki di jalanan berkurang, memberikan suasana kota yang suram dan sepi. 10 hari datang dan pergi. Di aula besar markas besar 9 Fian Sekte. Apakah yang kamu katakan akurat? Selain bocah berambut hitam itu, tidak ada ahli lain di dalam Sekte Magi Langit. Hu Hon duduk di singgasana, menatap tetua Fan Hai. Fan Hai menjawab dengan hormat. Itu benar, Sofreign. Bawahan ini telah menyelidiki dengan jelas, tidak ada ahli lain di dalam Sekte Magi Langit, terlebih lagi, bawahan ini mengetahui bahwa anak itu tiba di Bedlamlands sekitar setengah tahun yang lalu. Setengah tahun, baru saja tiba di Bedlamlands. Sebuah cahaya tajam bersinar di mata Hu Hon, apa yang kamu katakan adalah, anak ini, tidak memiliki latar belakang di sini di Bedlamlands. Fan Hai mengangguk, ya, Sofreign. Apakah kamu mencari tahu sebelum memasuki Bedlamlands, kerajaan mana, dari keluarga mana anak itu berasal? Hu Hon bertanya dengan sungguh-sungguh. Kami belum menemukan informasi ini sampai sekarang. Fan Hai menjawab. Hu Hon mengangguk. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa bocah berambut hitam itu milik kekuatan hegemonik tertentu di Bedlamlands, tapi sekarang, dia bisa bertindak tanpa syarat. Untuk kerajaan mana atau dari keluarga mana anak itu berasal, itu tidak penting. Bedlamlands memiliki aturannya sendiri yang bahkan tidak dapat dilanggar oleh keluarga super dari 3 daratan seperti yang mereka inginkan. Sovereign,
apa yang harus kita lakukan sekarang? Van Hai mendekat, bertanya dengan hati-hati. Niat membunuh melintas di mata dingin Hu Hon. Perintahkan, semua tetua sekte 9 iblis harus meninggalkan tugas mereka dan berkumpul di sini di aula besar. Van Hai sangat senang menerima instruksi ini. Ya, Sovereign. Dia tahu Sovereign akhirnya bergerak turun di Sky Magi Secet. Malam tampak sunyi dan hening, cahaya bulan yang terang menyinari tanah yang gelap. Lebih dari selusin siluet gelap terbang keluar dari markas 9 iblis sekte, mirip dengan roh pengembara tengah malam, menuju sekte Magi Langit di tengah malam. Segera, selusin siluet ini tiba di tujuan mereka markas sekte Magi Langit. Salah satu siluet memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa sosok berkedip, terpisah dari kelompok utama, menuju aula besar sekte Magi Langit. Sepanjang jalan, semua murid sekte Magi Langit yang mereka temui terbunuh secara diam-diam, tanpa membunyikan alarm. Satu per satu, murid-murid sekte Magi Langit jatuh, aura kematian berangsur-angsur menebal. Hanya dalam hitungan detik, kelompok itu tiba di pintu aula besar. Pada saat ini, salah satu pria berbicara, Sovereign, kali ini Chen Xiaotian pasti tidak bisa membayangkan bahwa kita tiba-tiba akan menyerang sekte Magi Langit. Pria lain terkekeh, siapa tahu, mungkin Chen Xiaotian bahkan menghabiskan malam dengan seorang wanita. Setelah itu, ketika kita masuk, dia mungkin takut sampai-sampai dia tidak bisa mengenakan celananya dengan benar. Rekan-rekannya yang lain tertawa ringan. Hu Hon terkekeh pelan, sebelum sorot matanya berubah tajam dan dingin. Setelah itu, serahkan Chen Xiaotian dan kehidupan anjing pemuda berambut hitam itu kepadaku. Van Hai, kalian berempat bawa Hu Seng keluar dari penjara bawah tanah sekte Magi Langit. Ya, yang berdaulat. Van Hai menjawab dengan hormat. Namun, pada saat yang sama, Hu Hon memerintahkan tetua lainnya untuk mendobrak pintu aula besar dan semua orang bersiap untuk masuk. Sumeimei tiba-tiba berteriak, tunggu. Hu Hon dan yang lainnya berhenti tiba-tiba. Sumeimei berbicara, Sovereign, saya merasa ada yang tidak beres. Bukankah kita datang ke markas sekte Magi Langit dengan terlalu lancar sepanjang jalan? Mereka pada dasarnya tidak menemui perlawanan apapun dan orang-orang mereka dengan mudah masuk ke tengah aula besar sekte Magi Langit. Hu Hon mengerutkan kening mendengar hal ini. Wakil, kamu terlalu banyak berpikir. Kali ini rencana serangan kami dadakan, terlebih lagi, itu adalah rahasia besar, tidak ada yang luar biasa untuk semuanya berjalan lancar. Pada saat ini, seorang penatua di dalam kelompok itu tertawa. Sumeimei tidak menegur argumen ini. Cukup, setelah kita masuk, pertama-tama bunuh Geng Ken, lalu tetua sekte Magi Langit lainnya. Melumpuhkan tangan kiri dan kanannya, lalu beralih ke sesepuh lainnya. Perintah Hu Hon. Juga, jika terjadi kesalahan, segera mundur. Semua sesepuh 9 iblis sekte menjawab ya dengan bisikan rendah. Tidak lagi menunda waktu, Hu Hon membuka pintu dengan satu serangan telapak tangan, bergegas ke aula besar dengan kecepatan kilat. Di dalam, Hu Hon mengamati sekeliling, tetapi aula besar markas besar sekte Magi Langit tampak kosong dan ditinggalkan. Bab 274, membunuh Hu Hon. Hu Hon berdiri di sana. Keraguan berkedip di matanya. 9 tetua sekte iblis yang bergegas mengejarnya juga menghentikan tindakan mereka melihat pemandangan aneh itu. Sovereign, Sumeimei mendekat, situasi ini tidak benar. Hu Hon mengangguk setuju. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, pada saat ini, ledakan keras terdengar. Ketika Hu Hon dan 9 tetua sekte iblis menoleh ke belakang, mereka menemukan pintu yang mereka lewati tertutup rapat. Ekspresi semua orang tegang pada keadaan yang tidak pasti. Sovereign Hu Hon dan elders dari Nine Fian Secet, selamat datang di Sky Magi Secet. Jika Anda memberitahu kami lebih awal, kami akan menyiapkan perjamuan terlebih dahulu untuk kedatangan Anda. Pada titik ini, sebuah suara terdengar. Hu Hon dan tetua sekte 9 iblis mencari asal-muasal dan melihat seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari aula dalam. Di belakangnya ada Chen Xiaotian, Geng Ken, dan sekumpulan tetua sekte Magi Langit, tapi yang mengejutkan Hu Hon dan tetua 9 sekte iblis lainnya adalah bahwa selain kelompok sekte Magi Langit Chen Xiaotian, sekolah menelan darah Doyen Jiang Tianhua dan Deputi Cui Ming juga ada di antara mereka.
Di depan kelompok Huhon dan tetua 9 sekte iblis yang terkejut, Wong Xiaolong memasuki aula besar, langsung menuju ke kursi tahta, sedangkan Chen Xiaotian dan Geng Ken berdiri dengan rendah hati selangkah di bawah mimbar ke sisi kiri, sementara walet darah Jiang Tianhua grup sekolah di sisi kanan. Huhon dan Sumei Mei saling bertukar pandang, masing-masing mencerminkan keterkejutan satu sama lain. Setelah duduk, Wong Xiaolong melirik Huhon dan Sumei Mei sebelum memberitahu Chen Xiaotian bahwa Huseng. Ya, Chuan muda. Chen Xiaotian menjawab dengan hormat. Chuan muda. Gelombang besar lainnya melonjak di hati Huhon dan Sumei Mei mendengar Chen Xiaotian menyebut pemuda berambut hitam itu sebagai Chuan muda. Sementara Huhon dan Sumei Mei terguncang, Chen Xiaotian memberi isyarat dengan tangannya agar orang-orang membawa Huseng ke aula besar. Beberapa saat kemudian, dua tetua sekte magi langit menyeret Huseng ke aula. Pada titik ini, lengan Huseng sudah terpotong, rambut acak-acakan, dengan metu cekung yang dalam, orang hampir tidak dapat menemukan tempat yang tidak berlumuran darah. Melihat keadaan putranya yang menyedihkan, niat membunuh Huhon melonjak, matanya yang gelap dan penuh dendam terbakar dengan intensitas. Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Ditangani dengan kasar dan dibawa ke aula besar, Huseng berteriak panik begitu dia melihat Huhon. Karena titik meridiannya disegel oleh Wong Xiaolong, dia tidak memiliki kekuatan untuk membuang dua tetua sekte magi langit. Lepaskan anakku. Huhon menghadapi Wong Xiaolong, menggigit setiap kata dengan marah. Lapisan es mulai menyebar di bawah kakinya, es warna ungu tua, berkilauan dalam cahaya spektral. Seolah-olah Wong Xiaolong tidak melihat es ungu tua menyebar, berbicara dengan tenang seolah semuanya normal, lepaskan putramu. Itu bisa dilakukan. Huhon bingung. Wong Xiaolong melanjutkan, selama kamu bisa meninggalkan aula besar ini. Anda. Kemarahan Huhon meledak di matanya, tetapi jeritan terdengar di sebelahnya. Jeritan tak terduga membuat Huhon dan Sumei Mei kehilangan sesaat. Ketika mereka berbalik untuk melihat, yang menyapa mereka adalah beberapa kilatan cahaya dingin yang ditujukan pada mereka. Khawatir, Huhon dan Sumei Mei dengan cepat menangani serangan itu dan melompat menyingkir. Ketika Huhon dan Sumei Mei melihat dengan jelas wajah para penyerang, kemarahan abadi tampak membara di dalam mata mereka. Fan Hai, apa yang coba dilakukan? Orang-orang yang menyerang Huhon dan Sumei Mei tidak lain adalah beberapa tetua sekte 9 iblis yang datang bersama mereka. Tapi kelompok Fan Hai bertindak seolah-olah mereka tidak melihat kemarahan Huhon. Semua berjalan sampai mereka tiba di depan Wong Xiaolong dan berlutut dengan hormat. Kami menyapa Chuan muda. Chuan muda. Huhon dan Sumei Mei tercengang dan geram menyaksikan kelompok pengkhianat Wong Xiaolong dan Fan Hai. Berdiri. Wong Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak, Chuan muda. Saat itulah Fan Hai dan kelompoknya berdiri, mundur ke satu sisi. Fan Hai ini telah dikendalikan oleh Wong Xiaolong sejak awal. Laporan Fan Hai kepada Huhon mengklaim tidak ada ahli lain di sekte magi langit yang diperintahkan oleh Wong Xiaolong. Kalau tidak, bagaimana Fan Hai bisa tahu bahwa Wong Xiaolong tiba di Bedlam Lands hanya 6 bulan sebelumnya? Huhon memelototi Fan Hai dengan marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa semua yang dilaporkan Fan Hai kepadanya adalah tindakan yang disengaja untuk menyesatkannya. Setelah kematian Lin Suang, Fan Hai adalah salah satu orang kepercayaan Huhon yang paling terpercaya, tetapi Fan Hai benar-benar mengkhianatinya. Fan Hai berdiri setengah langkah di belakang Wong Xiaolong, melihat mata ganas Huhon menatapnya. Fan Hai tahu Huhon pasti ingin mencabik-cabiknya, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Namun, Fan Hai mencibir, Huhon, saya menyarankan Anda untuk menyerah tanpa perlawanan. Melawan hanya akan membuat Anda menderita. Aku akan membunuhmu. Huhon mengamuk, cahaya ungu tua meledak terang dari tubuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, Huhon mencapai Fan Hai dalam sepersekian detik, dengan satu telapak tangan mengarah untuk menyerang. Telapak tangan itu melesat keluar, bersiul di udara, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Sama seperti Jiang Tianhua sebelumnya, melihat pengkhianatan bangsanya sendiri, tak satu pun dari mereka bisa tetap tenang lama, hanya ada keinginan untuk membunuh para pengkhianat ini.
Tapi serangan telapak tangan Hu Hon belum tercapai sebelum diblokir oleh patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tanah di bawah. Sebuah ledakan menggelegar terdengar di dalam aula. Hu Hon merasakan aliran energi yang kuat ke arahnya. Karena tertangkap basah, Hu Hon terhuyung mundur beberapa langkah sampai dia kembali ke tempatnya berdiri. Dia mencari dan terpukul untuk menemukan orang yang memblokir serangannya barusan tidak lain adalah pemuda berambut hitam itu. Sumei Mei terguncang kaget saat dia melihat Wang Xiaolong tidak hanya memblokir telapak tangan Hu Hon, dia bahkan mendorong Hu Hon kembali. Wang Xiaolong melirik Hu Hon dan 5 tetua sekte 9 Fiant yang berdiri di sisinya, termasuk Sumei Mei. Sudah menjadi fakta bahwa Black Demon City sudah berada di bawah kendali saya. Jika Anda tunduk kepada saya sekarang, masih belum terlambat, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kesempatan ini hanya datang sekali, suara Wang Xiaolong melayang di aula besar. Keraguan-raguan melintas di wajah Sumei Mei dan 4 tetua lainnya, sementara wajah Hu Hon menunjukkan ekspresi jelek. Saya bersedia tunduk, saya bersedia tunduk. Sesaat berlalu ketika tiba-tiba salah satu dari tetua 9 sekte iblis yang tersisa angkat bicara. Ketika ada presiden, akan ada orang-orang berikutnya yang mengikuti. Hu Hon meletus seperti singa yang marah dengan semua rambutnya berdiri tegak, mengeluarkan raungan yang menggelegar, tinjunya meninju 2 tetua sekte 9 Fiant. Tidak ada yang menyangka Hu Hon menyerang begitu tiba-tiba, sebelum kedua sesepuh bisa bereaksi, mereka mati di bawah tinju Hu Hon. Mayat terlempar ke ujung aula, jatuh ke lantai. Sumei Mei dan 3 sesepuh yang tersisa tercengang. Tetap saja, tindakan Hu Hon menempatkan ketakutan di dalam diri mereka, dan untuk sesaat, ketiga sesepuh yang bergoyang tidak berani menyatakan penyerahan mereka terhadap Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menunjuk Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming dengan matanya, memahami niat Wang Xiaolong. Keempatnya terbang keluar, mengelilingi Hu Hon di tengah. Adapun Sumei Mei, Wang Xiaolong tidak menyerangnya. Sumei Mei berdiri di samping, sorot matanya bergerak bolak-balik saat dia melihat Hu Hon dikepung oleh Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming, jelas membuat keputusan terakhirnya. Tidak diragukan lagi, Hu Hon kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi sekarang, ada Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming yang melawannya sendirian. Hu Hon dipaksa mundur berkali-kali. Fluktuasi ki pertempuran yang kuat memenuhi aula besar dari 5 orang. Dengan 4 orang yang bekerja bersama, tidak butuh waktu lama bagi Hu Hon untuk kalah. Di saat kecerobohan, dia menerima kekuatan penuh dari mata air kuning Jiang Tianhua. Darah menetes dari setiap bagian tubuh Hu Hon. Setelah berhasil menyerang Hu Hon dengan mata air kuning, Jiang Tianhua tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kekosongan di atas, sambil berteriak, jari kesengsaraan iblis. Sebuah lubang luar angkasa robek jauh di atas saat jari raksasa menghantam Hu Hon. Bab 275, menyatukan kota setan hitam. Hu Hon memucat saat melihat jari kesengsaraan iblis turun ke arahnya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua. Jika dia mengatakan apa yang merupakan ancaman baginya di Black Demon City, maka itu adalah jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua. Mengandalkan kekuatan Mixian Tian Eighth Order-nya saat ini, menerima pukulan dari jari kesengsaraan iblis sudah cukup untuk membuatnya terluka parah. Menyaksikan kesengsaraan iblis Jiang Tianhua semakin dekat, Hu Hon meneriakkan seruan perang, ki pertempuran ungu tua menyembur keluar dari tubuhnya, tetapi pada saat berikutnya, semuanya meredup dan siluetnya menghilang. Jari kesengsaraan iblis jatuh ke lantai, mengguncang aula besar, mengirimkan potongan-potongan batu dan debu ke udara. Kawah besar terbentuk di lantai dan semua orang menatap dengan mata tercengang, termasuk Sumei Mei. Hatinya menggigil saat melihat lubang besar itu. Sedangkan Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, Geng Keng, dan Cui Ming mengerutkan kening tegang saat ini, karena tak satu pun dari mereka bisa mendeteksi kehadiran Hu Hon dengan indera spiritual mereka. Wang Xiaolong mencibir, di tengah dahinya, metu vertikal berwarna merah tiba-tiba muncul. Metu neraka. Metu neraka melepaskan cahaya terang yang sepertinya menutupi seluruh aula besar. Wang Xiaolong mengangkat jarinya dan menunjuk ke sudut kiri atas.
kabut abu-abu gelap bergulir seperti gelombang pasang, jeritan melengking memenuhi udara saat jejak jari menembus kabut abu-abu tebal. Jeritan terdengar, menarik perhatian semua orang. Berbalik, mereka melihat Hu Hon jatuh dari atas di sisi kiri aula besar, mendarat dengan berat, dia bergoyang-goyang saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Menyeka darah dari mulutnya, Hu Hon menatap Wong Xiaolong, "Kamu benar-benar bisa melihat melalui tubuh kegelapanku," tanda seru. Dia belum pernah mengungkapkan tubuh kegelapan ini di depan siapapun sebelumnya. Chen Xiaotian, Jiang Tianhua, dan bahkan Su Meimei tidak tahu tentang keahliannya ini, yang membuat Hu Hon sangat percaya diri dengan keterampilan tubuh tersembunyi ini. Pada awalnya, dia pikir dia bisa menggunakan tubuh kegelapan ini untuk datang dan pergi dari markas sekte Magi Langit dengan lancar dan meninggalkan kota setan hitam. Dia bisa memulihkan kekuatannya dan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Ini adalah kartu trufnya. Tapi sekarang, hatinya tenggelam lebih dalam ke danau tak berdasar, keputusasaan dan kematian menyelimuti hatinya. Wong Xiaolong menatap Hu Hon tanpa menjawab, dia memberi isyarat pada Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan yang lainnya dengan pandangan, mereka berempat mengerti maksud Wong Xiaolong, melanjutkan serangan mereka pada Hu Hon. Hu Hon tidak lagi memiliki kartu truf setelah Wong Xiaolong menghancurkan tubuh kegelapannya, tanpa perlawanan tersisa dalam dirinya, hanya ada pikiran untuk melarikan diri. Namun, keempat orang yang mengepungnya sudah mengetahui niat Hu Hon, memblokir semua rute pelariannya. Karena cedera yang disebabkan oleh serangan Absolute Soul Finger Wong Xiaolong, segera ia menderita luka terus-menerus di bawah serangan Chen Xiaotian, Jiang Tianhua, Geng Ken, dan Cui Ming. Di saat kecerobohan, dia menerima pukulan dari jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua tepat di dada. Hampir berturut-turut datang Wind Fist Flowing Fireball milik Chen Xiaotian. Dihantam oleh 3 serangan kuat dari Wong Xiaolong, Jiang Tianhua, dan Chen Xiaotian, Hu Hon berada dalam keadaan canggung, rambut acak-acakan, bercak darah menodai jubah brokatnya, jauh berbeda dari citra biasanya yang dominan sebagai seorang ahli, Castellan of Black Demon City yang agung. Hu Hon terhuyung-huyung saat dia berdiri, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Meskipun begitu, dia tersenyum ketika dia melihat 4 orang menyerangnya, lalu Wong Xiaolong, para ahli sekolah Magi Langit dan sekolah Walet Darah. Senyum kosong dan hampa. "Ayah!" Hu Seng berteriak. Hu Hon tersenyum sedih pada putranya, "Maaf Senger, kali ini ayah tidak bisa melindungimu." Hu Seng menangis, sedih. Hu Hon menoleh untuk melihat Wong Xiaolong, berkata, "Saya harap Anda bisa mengampuni anak saya. Apakah menurutmu itu mungkin?" Wong Xiaolong balik bertanya. Hu Hon melihat ke langit dan menghela nafas, logika memotong masalah pada akarnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti, dia membawa secercah harapan, kalau-kalau. Akhirnya, Hu Hon berdiri menatap Su Meimei selama 1 menit penuh dalam diam. Seolah-olah tidak ada orang di sekitar, Hu Hon meraung marah, keengganan saat dia berdiri di sana, retakan garis darah mulai muncul di dadanya, menyebar seperti jaring laba-laba, dan di saat berikutnya, dadanya meledak. Kemudian anggota tubuhnya dan bagian lain dari tubuh Hu Hon, darah Hu Hon berceceran di atas pilar batu aula besar. Hu Hon sebenarnya memilih untuk meledakkan laut Qi-nya, mati dengan meledakkan semua meridiannya. Semua orang yang hadir terkejut dengan pilihan Hu Hon, bahkan Wong Xiaolong. "Ayah!" Hu Seng meratap, wajahnya kehilangan semua warna di dalamnya. Wong Xiaolong memandangi tubuh Hu Hon, bawa pergi, tangani pemakaman dengan benar untuk castelan kota setan hitam. Makna Wong Xiaolong jelas, tubuh Hu Hon harus dihormati setara dengan castelan kota setan hitam. Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan para sesepuh menjawab serempak. Adapun Hu Seng, Wong Xiaolong memberi isyarat membunuh kepada Jiang Tianhua. Melihat gerakan Wong Xiaolong, Jiang Tianhua mengangkat pedang di tangannya dan pergi ke Hu Seng, mengakhiri hidupnya dengan 1 pedang. Hu Hon dan Hu Seng, ayah dan anak, mati. Ketika hal-hal di sisi lain diselesaikan, Wong Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Su Meimei. Su Meimei menundukkan kepalanya saat dia mendekati Wong Xiaolong, berlutut di depannya. Su Meimei memberi hormat. Su Meimei menyapa tuan muda. Wong Xiaolong mengangguk. Su Meimei bersedia tunduk adalah hasil terbaik yang menguntungkan, jika tidak, dia hanya bisa membunuhnya.
Menurut apa yang dilaporkan Chen Xiaotian, Hu Hon menyimpan perasaan untuk Su Mei Mei ini, tapi itu tidak lagi penting. Setelah dia mencap lautan jiwa Su Mei Mei dengan tanda jiwa, dia tidak perlu khawatir tentang niat buruknya yang tersembunyi. Wang Xiaolong memerintahkan Su Mei Mei dan 3 tetua sekte 9 Fianti yang tersisa untuk melepaskan lautan jiwa mereka. Setelah setengah jam, Wang Xiaolong akhirnya bernapas lega setelah keempat orang itu ditandai. Sekarang, ketiga kekuatan utama di Black Demon City Sky Magi Secet, Blood Swallow School, dan Nine Fiant Secet semuanya berada di bawah kendali Wang Xiaolong. Black Demon City sekarang adalah wilayahnya, pijakannya di Bedlamlands. Tentu saja, memiliki pijakan tidak berarti bahwa Wang Xiaolong bisa menjadi seorang raja. Di Bedlamlands, sebuah kota dapat berganti pemilik kapan saja, dikepung dan diambil alih. Namun, mengambil kendali kota setan hitam, Wang Xiaolong dapat menggunakannya sebagai markasnya, perlahan-lahan merambah ke kota-kota tetangga sampai dia menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Bedlamlands. Meskipun memiliki ketiga kekuatan dalam genggamannya, Wang Xiaolong tidak berencana untuk mengungkapkan identitasnya, dia menunjuk Jiang Tianhua untuk menjadi castelan kota setan hitam yang baru sementara dia mengarahkan hal-hal dari bayang-bayang. Keesokan paginya, kematian Hu Hon menyebar ke setiap sudut Black Demon City, memicu kegemparan karena kematian castelan mereka yang tiba-tiba mengendarai ombak, berita dengan cepat sampai ke kota-kota terdekat. Blood River City, beberapa ribu mil dari Black Demon City. Saat ini, duduk di aula utama Blood River Castellan adalah 5 pria paruh baya, masing-masing dari mereka memiliki telapak tangan 2 kali lebih besar dari orang normal. Selain itu, telapak tangan dan kuku kelima orang itu berwarna hitam. Kelima orang ini adalah 5 kepala kuil dari kultus 5 racun yang menguasai kota Sungai Darah. Duduk di tengah adalah kakak, Liu Minghai. Aula besar dipenuhi keheningan. Kematian Hu Hon, apa pendapatmu? Liu Minghai memandang 4 orang lainnya dan bertanya, suaranya terdengar agak serak. Kakak, sekarang Hu Hon sudah mati, kota setan hitam pasti tidak stabil secara internal. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil alih Black Demon City saudara keempat, kata Liu Guang.